Halo teman-teman, balik lagi kita di podcast Akrab. Kali ini kita udah kedatangan teman akrab dari Universitas Negeri Malang. Mungkin Mas Afan bisa sapa-sapa teman akrab di sana. Halo, perkenalkan teman-teman, jadi saya Muhammad Afwan Mufti, bisa dipanggil Afwan biasanya kalau akrab Mbak. Afwan? Afwan, maaf. Ya, jadi sekarang kesibukannya ya masih kuliah S2 di Sejarah UM. Kebetulan sekarang lagi pusing ngerjain tesis ini. Ya, jadi Mas Afan ini aktif banget ya. Kalau aku lihat di Google Scholar tuh udah ya lumayan banyak ya. Insya Allah. Sebagai asisten, asisten dosen. Apa bahasanya? Ya, bisa dibilang asisten, bisa dibilang ya gitulah. Oke, kali ini kita udah di podcast Akrab. Jadi Akrab itu asiknya kupas riset dan akademik bareng Taman Sains kayak gitu. Jadi kita ngomongin riset tapi versi mininya ya. Jadi kayak kita ya udah santai-santai aja gitu ngobrolnya. Oke, kita akan ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan sama Mas Afan. Jadi Mas Afan ini waktu itu tahun 2025 ya penelitiannya? Penelitiannya 2024. Tapi terbitnya 2025. Oke. Jadi penelitiannya itu di Larantuka. Kalau teman-teman tahu ya, Larantuka itu di mana? Coba di Google, di Google Maps ya. Jadi kajiannya soal kajian historis Tuan Ma sebagai relikui di Larantuka dalam perspektif etnohistori. Jadi apa sih itu Tuan Ma dan apa itu relikui gitu ya? Bahasanya bener nggak relikui? Relik sebenarnya Pak. Oh relik. Ya, relik. Kok ada UI-nya? Itu kalau kita lihat di KBBI yang benar itu relikui. Okay. Kalau bahasa Portugisnya pakai HIUE. Oke, relikui. Oke, asik ya kita ngomongin. Oh iya, jadi sebelumnya Mas Afan ini dari jurusan sejarah. Jadi kita akan ngomongin historisnya kayak gimana. Nah sebenarnya hal yang paling utama ya, kenapa tiba-tiba ya Mas Afan ini kan orang Jawa ya, tiba-tiba meneliti sejarah yang ada di Larantuka kayak gitu. Ya, bener Pak, saya orang Jawa asli. Saya dari kecil sampai besar di Jawa. Cuma kemarin waktu itu ya alhamdulillah ada kesempatan untuk pergi atau main ke Flores Timur, tepatnya di Larantuka. Tidak hanya Larantuka sebenarnya, di Larantuka, Adonara sama di Pulau Solor. Solor ya betul, di Solor. Nah jadi di sana saya itu awal melihat itu, wah ternyata di Flores Timur apa yang saya pikirkan itu beda banget itu loh. Apa nih yang dipikirkan dan yang ternyata tidak? Ya, contohnya kalau saya lihat itu, kalau kita mungkin ya awal bayangan saya di daerah Flores Timur itu sangat sedikit kayak akademisi dan lain sebagainya. Ternyata nih, ketika saya di sana, wah ternyata orangnya pinter-pinter Pak. Di sana banyak akademisi ya? Iya banyak akademisi, jadi kampus-kampus. Terus kita di sana juga main sharing-sharing. Dan kebetulan pada saat itu kita juga mengkaji perihal budaya di sana kan, tentang agama leluhur. Dan ini juga ada keterkaitan nih sama Tuan Ma nih. Jadi di sana ada namanya Rerawulan Tanah Ikan. Kalau itu kayak semacam kosakata atau maksudnya penyebutan atau kayak apa? Kalau misal di Jawa nih ada namanya Sabto Darmo, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi itu namanya Rerawulan Tanah Ikan. Ada yang ngomong Rerawulan, ada yang ngomong Lerawulan. Jadi Lerawulan Tanah Ikan ini kayak kepercayaan adat. Kalau artinya Lerawulan itu matahari dan bulan. Rerawulan. Kalau Tanah Ikan itu tanah atau bumi kita semua. Jadi mereka percaya bahwa perkawinan antara langit dan bumi itu menghasilkan adanya kesuburan, kemuliaan dan lain sebagainya. Ya semacam itu. Kalau di Jawa itu ada istilah, sependek pengetahuan saya ya, di Jawa itu ada istilah namanya Ibu Langit Bopo Bumi. Nah kalau Ibu Langit Bopo Bumi sebenarnya konsepnya sama kayak Rerawulan Tanah Ikan itu. Nah, ya itu akhirnya saya tertarik untuk mengkaji Rerawulan Tanah Ikan. Jadi Rerawulan Tanah Ikan itu yang dimaksud di sini Tuan Ma atau beda lagi? Nah,
sebenarnya menarik kita di paper saya itu sebenarnya kita mengkaji posisi Tuan Ma sebagai penghubung, penghubung antara kepercayaan adat Rera Wulan Tanah Ikan hingga nantinya keberlanjutan dengan agama Katolik ketika kolonialisme datang, Portugis datang di Larantuka. Pada abad ke-17 kan Larantuka menjadi basis terbesar Portugis setelah Malaka di Malaysia jatuh ke tangan Belanda itu kan. Jadi Portugis memfokuskan daerah imperiumnya di Larantuka. Nah pada saat itu nih yang penting ini posisinya Tuan Ma. Bagaimana dia di masa sebelumnya posisinya sebagai apa, terus ketika di Katolik dia sebagai apa, seperti itu. Nah kalau ini di masyarakat Lama Holot ya? Ya di Lama Holot. Nah Lama Holot itu salah satu daerah, desa atau kecamatan atau gimana? Jadi Lama Holot itu suku. Oh suku. Suku Lama Holot. Suku Lama Holot itu meliputi di daerah Larantuka, lalu di Pulau Adonara, di Pulau Solor, sama satu pulau lagi di Pulau Lembata. Berarti lumayan gede ya berarti sukunya? Iya, dulu itu satu kabupaten Mbak, Flores Timur. Tapi karena terlalu luas, dipecah Lembata menjadi kabupaten sendiri, seperti itu. Nah, berarti itu sebenarnya suatu ketidaksengajaan Mas Afan itu ke Larantuka ya, akhirnya melihat celah itu gitu. Iya. Nah, kalau dilihat sendiri Tuan Ma itu posisinya kayak gimana Mas? Sebelum, setelah, dan sesudah ya berarti ya? Iya. Jadi ketika sebelum adanya agama asing, kalau saya nyebutnya agama asing, agama asing itu agama kolonial termasuk Islam, Katolik, Protestan dan lain-lain. Jadi kan kita ada agama asli, agama kepercayaan dari leluhur. Jadi yang tadi saya jelaskan, Rera Wulan Tanah Ikan. Nah pada saat itu banyak cerita kayak mistis legenda seperti itu beredar di masyarakat bahwa dulu ada anak kecil namanya Resonia itu bermain di pinggir pantai. Nah namun tiba-tiba di sana ada petir, disambarlah si anak kecil tadi. Resonia ini. Iya, Resonia ini disambar. Itu cerita rakyatnya. Terus menjadi patung akhirnya, Mbak. Patungnya, tapi ada patungnya wujudnya? Ada wujudnya, Mbak. Kayak Malin Kundang gitu ya konsepannya? Ya, kayak Malin Kundang, tapi patungnya ini lebih modern gitu. Ya kayak kalau teman-teman sekilas lihat Bunda Maria ya kayak Bunda Maria. Nanti kita tampilin di sini. Nah, seperti itu. Jadi di sanalah katanya si Rera Wulan Tanah Ikan ini mewujudkan dirinya sebagai Resonia itu tadi, patung Resonia itu. Berarti si anak Resonia ini sebenarnya perwujudan dari Rera Wulan Tanah Ikan, kayak gitu. Mereka nyebutnya sebagai Tuan Ma. Akhirnya yang Resonia ini menjadi Tuan Ma. Ya, nah, Tuan Ma ini tiba-tiba dia jadi Tuan Ma atau karena ada penjajahan atau gimana konsepnya? Jadi konsepnya dia putang ini putang sampean. Patung ini kan akhirnya diabadikan kan, disembah. Bahkan di Larantuka itu ada namanya Semana Santa. Sebelum Katolik masuk, dia juga ada arak-arakan patung itu tadi. Semana Santa itu apa dia? Jadi Semana Santa itu istilahnya arak-arakan, salah satunya ada yang diarak adalah Tuan Ma, Tuan Ana. Semana Santa itu proses arak-arakannya prosesi ritual adatnya dan tradisi. Dan di situ ketika sudah masuk Katolik yang di arak-arak nggak hanya patung Tuan Ma, patung Resonia tadi, tapi ada patung Tuan Ana. Bentar, patung Tuan Ma ini kan patung Resonia. Ya. Lalu setelah datangnya si Portugis ini, akhirnya ada satu patung lagi nih yang namanya Tuan siapa? Iya, Tuan Ana. Jadi Ana. Tuan Ma itu adalah ibu, Tuan Ibu, Tuan Ibu. Kalau Tuan Ana adalah Tuan Anak. Oh, anaknya. Iya, anaknya Bunda Maria yaitu Yesus. Nah, itu yang diarak-arak itu. Jadi sebenarnya itu kan ketika masuk Portugis. Tapi ketika sebelum Portugis hanya Tuan Ma aja. Gimana mereka tiba-tiba menerima gitu? Nah, itu yang menarik, Mbak. Justru hadirnya Tuan Ma ini kayaknya sebagai penghubung lah, memperlancar bangsa Portugis untuk memasukkan dogma-dogma ya, ideologi agamanya
ke masyarakat Flores Timur atau Larantuka pada saat itu. Jadi kan emang kalau kita lihat bukti sejarah pada masa periode abad 16 itu ketika Portugis berlayar itu pasti banyak yang karam kapalnya. Nah, ketika kapal karam itu, ini kita lihat rasionalisasinya aja ya. Ketika kapalnya karam, itu ada patung yang akhirnya apa ya? Kalau terdampar ya hanyut di pantai itu tadi. Nah, kemungkinan itulah yang dianggap masyarakat sebagai kepercayaan Resonia itu tadi sebenarnya adalah patung yang sebelumnya dibawa Portugis lalu hanyut di pantai itu kebetulan. Nah, jadi si Resonia ini beneran disambar petir atau tidak? Nggak tahu ya. Cerita rakyat. Kita kalau cerita rakyat kan kita nggak bisa tahu kebenarannya kan. Ya kayak Malin Kundang dan sebagainya kan kita nggak bisa tahu kebenarannya. Termasuk cerita tadi Resonia itu kita nggak bisa tahu kebenarannya. Tapi itu sudah menjadi mentifak atau fakta mental bagi kepercayaan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar percaya ya bahwa ini adalah patung Resonia, jelmaan Rerawulan Tanah Ikan itu tadi. Berarti kan kalau secara rasionalnya Mas Afan ini ya apa ya bahasanya melogikakan gitu atau gimana? Melogikakan kalau waktu itu emang bangsa Portugis ini pas masuk kan kapalnya karam nih. Terus habis itu barang-barangnya kan banyak yang hanyut dan terdampar. Nah itu dirimu menemukan selain, maksud aku kayak kenapa dirimu mengidentifikasi kalau ini karena dia karam terus akhirnya ini, apakah ada selain patung itu yang ditemukan atau gimana konsepannya? Sebenarnya Mbak, kalau kita kalau di sejarah sendiri ya, kan kita penelitiannya harus berdasarkan sumber primer yang ada. Nah, misal kita tidak ada, kita menggunakan bantuan sumber lisan atau cerita rakyat tadi. Nah, kita cerita rakyat Resonia ini sebagai bantuan. Gimana caranya kita bisa merekonstruksi sebuah peristiwa itu. Nah, akhirnya ya saya berusaha menjahit fakta-fakta itu tadi. Dan mungkin saya juga menemukan bahwa ya memang patung itu tadi adalah dari sesuatu yang karam dari kapal Portugis itu tadi, Mbak. Tapi itu udah kayak valid gitu atau gimana? Kalau saya membaca dari buku-buku, ya kan saya juga membaca dari buku-buku, termasuk ada ketika pada saat itu kita sharing juga sama salah satu akademisi di Larantuka namanya Romo Edward Jebarus, akrabnya dipanggil Romo Edu. Jadi ya mereka juga percaya kalau ya patung itu adalah hal yang istilahnya sesuatu yang karam dari perahu Portugis itu tadi, Mbak. Oh, tapi meskipun udah tahu kayak gitu, mereka tetap mempercayai itu ya? Ya, itu namanya mentifak. Oke. Lalu akhirnya di situ ada wujud Tuan Ana ya namanya? Tuan Ma. Kan Tuan Ma sama Tuan Ana kan? Tuan Ana ini wujudnya dibuat sendiri oleh masyarakat Lama Holot atau dibawa juga nih dari Portugis? Kalau Tuan Ana sebenarnya kan ketika orang-orang Portugis berhasil melakukan misionaris di Larantuka sebenarnya itu kan bantuannya hanya Tuan Ma aja. Mungkin Tuan Ana muncul ketika Katolik sudah berkembang. Ketika Katolik sudah berkembang, baru muncul bahwa yang sebenarnya ada tuan-tuan yang lain seperti Tuan Ma, Tuan Ana. Gitu. Kalau konsep sependek pengetahuan saya, konsep Katolik kan percaya kepada Bunda Maria, terus Tuhan Allah sama Bapak Yesus itu kan. Kalau penyebutan Tuan Ma sendiri itu Tuan itu memang artinya gimana konsep Tuan? Kalau ini kan sebenarnya kosakata lokal, Tuan atau Tuhan. Tuan itu Tuhan. Ya. Tuan Ma, Tuan Ibu. Kalau Tuan Ana, Tuan Ana. Aku kira Tuan itu kayak ya udah kayak biasanya kita dengan silakan Tuan kayak gitu. Ternyata itu ya kosakata lokal betul, ya. Betul. Lalu dibawalah intinya sampailah si siapa Tuan Ma, lalu ada Tuan Ana ya. Setelah itu kan setelah berkembang nih Katoliknya. Terus habis itu gimana? Maksudnya mereka ini langsung terima gitu atau gimana? Ya sebenarnya kan kalau
nggak ada tuan ma ini sulit nerimanya, Mbak. Gara-gara ada tuan ma jadi gampang. Maksudnya caranya dia menerima tuh gimana? Jadi, maksudnya gimana sih dia memasukkan paham nggak maksud aku? Gimana? Kan dia ini kan kayak tiba-tiba nih, aku udah percaya sama Tuan Mak nih. Lah ngapain tiba-tiba aku harus percaya sama Tuan Ana gitu kan konsepannya. Oh, kayak gimana orang-orang nerima kok bisa ada Katolik mudah masuk dan lain sebagainya. Itu maksud aku. Oke, jadi sebenarnya gara-gara konsepnya sama, Mbak, mirip-mirip. Kalau misal kalau di Katolik kita percaya ada sosok yang suci, sosok yang kudus, yaitu ada Bunda Maria. Sedangkan kalau di Rera Wulan Tanah Ekan, sosok yang suci adalah Rera Wulan Tanah Ekan tadi. Langit, dan gitu bentuknya diumpamakan sebagai wanita yang paling tinggi. Jadi ada konsep yang sama, akhirnya ajarannya kan bisa masuk secara halus, Mbak. Kalau misal kita contohkan di Islam di Jawa, kita ada wali songo untuk menyebarkan Islam secara akulturasi dan asimilasi. Begitu pula di Larantuka. Jadi nggak serta-merta, ayo kamu langsung pindah ke Katolik. Katolik gitu ya. Nggak bisa kan. Zaman sekarang kita nggak mau. Jadi even mereka juga bagusnya Portugis ketika mereka melakukan misionaris, mereka nggak sepenuhnya meninggalkan budayanya. Misionaris itu penjajahan. Misionaris itu penyebaran agama. Penyebaran agama ya. Penyebaran agama. Okay. Jadi ketika Portugis menyebarkan agama, mereka nggak suruhnya melepaskan budaya. Jadi meskipun mereka disuruh memeluk Katolik, tapi mereka juga tetap menjunjung tinggi Rera Wulan Tanah Ekan. Ya, yang sebelumnya Mas Afan bilang tadi, kalau di Jawa itu ada Sabto Darmo ya, yang memang masih memegang budaya Jawanya gitu, atau gimana? Agak beda. Beda, Mbak. Kalau di Jawa kan Sabto Darmo kepercayaan. Oke. Dan sebenarnya kan kalau cerita lagi panjang kan, awalnya mereka dipaksa Islam, terus KTP-nya harus beragama akhirnya. Berarti memang beda ya konsepannya. Kalau yang di Larantuka itu memang dia sudah berbaur gitu ya, sudah menjadi satu gitu ya. Ya, mereka juga Katolik, mereka juga Rera Wulan. Rera Wulan gitu. Jadi mereka membedakan antara agama dan adat. Dan itu sebagai masyarakat Lama Holot sendiri ya memang mereka sadar gitu dan menerima gitu ya. Nah, berbeda kalau misalkan di Jawa. Kayak misalnya kalau di Jawa itu kan yang Sabto Darmo memang dia agak ini ya, maksudnya kepercayaannya memang ya mungkin sedikit banyak kepercayaan yang dipaksakan untuk jadi Islam gitu ya. Ya, kalau di Jawa kan seperti itu. Tapi mereka tidak sebenarnya beda gitu, ada dua perbedaan kayak gitu. Nah, kalau di Larantuka sendiri itu memang ya udah mereka mempercayai karena sejalan gitu ya, sejalan dengan apa yang mereka percayai kayak gitu. Nah, setelah itu ada Semana Santa ya, yang iring-iringan itu ya. Nah, itu tadi yang saya maksud iring-iringan itu namanya Semana Santa. Nah, iring-iringan itu konsepannya kayak gimana kalau di sana? Jadi iring-iringan atau Semana Santa, prosesi Semana Santa ini itu budaya Portugis yang masih ada hingga saat ini. Oke. Bahkan ketika di negara aslinya di Portugal itu sudah dihilangkan. Udah nggak ada nih Semana Santa. Udah nggak ada nih Semana Santa nih. Adanya di Indonesia nih. Bahkan ketika biasanya itu ketika Paskah, pas hari Paskahnya, itu orang-orang Portugis banyak yang datang ke Indonesia. Larantuka itu untuk melihat prosesi Semana Santa itu, Mbak. Tapi kalau NTT nggak jadi ini desa. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Oke, lanjut. Padahal bisa itu menjadi ini ya, satu yang menonjol ya sebenarnya. Bisa jadi wisata religi. Iya, desa wisata kan. Betul. Akhirnya. Seharusnya bisa. Terus? Lanjut. Jadi sampai mana tadi? Sampai dihilangkan. Udah hilang nih di Portugis. Udah hilang di Portugis, tapi di Larantuka itu masih ada sampai sekarang. Dan prosesinya itu jadi prosesinya berurutan, tapi ketika pas hari Paskah itu, jadi orang-orang mengarak tadi patung Tuan Ma, Tuan Ana, dan beberapa atribut lainnya. Atribut lainnya apa? Ya, contoh baju yang mengarak pakai pakaian gereja, ada yang pakai pakaian adat. Jadi Tuan Ma-nya ganti beda-beda baju gitu ya? Bukan, atau gimana? yang mengaraknya, bukan Tuan. Oh, yang mengarak. Ya, yang mengaraknya.
Nah, ketika di Arak itu ada di tiga daerah, di Larantuka, di Wureh itu salah satu daerah di Adonara, di Pulau Adonara, sama di Konga. Jadi mereka mengaraknya nyebrang laut, nyebrang selat di tiga titik itu. Naik perahu? Iya, dia naik perahu areknya. Jadi dari Larantuka kita berangkat naik perahu ke Wureh, dari Wureh kita ke Konga. Jadi muter gitu ya dia konsepannya? Iya, muter. Nah itu ada konsepan, maksudnya ada maksud tertentu kayak gitu atau gimana? Kenapa di tiga wilayah itu? Sebenarnya gara-gara tiga wilayah itu adalah wilayah utama dari Portugis ketika menduduki di Larantuka. Oh gitu. Jadi, aku kira kayak sebenarnya ini gimana? Oh ternyata oke. Iya, ternyata kan ya otomatis kalau orang koloni atau membuat imperium di sini kan otomatis dia mengangkat wilayah-wilayah imperiumnya kan. Terus? Jadi ya kenapa di wilayah itu gara-gara itu adalah pusat kekuasaannya Portugis pada saat itu. Makanya sampai saat ini dipertahankan. Dan menariknya ketika Semana Santa ini dilakukan itu keluarganya bergiliran. Yang bagian mengarak itu kan kalau di sana ada beberapa klan. Kalau mereka ngomongnya klan. Suku gitu ya? Bukan suku. Beda. Kayak kalau satu suku, misal sukunya suku Lama Holot, tapi dia berasal dari keluarga mana? Marga gitu ya, kali ya? Kayak marga gitu ya? Semacam marga seperti itu. Jadi itu bergilir. Nanti yang nunjuk itu langsung dari gereja, dari katedral menunjuk bahwa tahun ini yang mengangkat dari keluarga ini. Seperti itu. Dan mereka percaya bahwa yang menunjuk itu adalah kekuatan dari Rera Wulan. Nah, mereka percaya bahwa yang ketika dia mengarak itu mereka dimasuki roh Rera Wulan Tanah Ikan, diberikan kekuatan. Jadi mereka ngomongnya kuat gitu ya. Kuat dan nggak sadar mereka dibawa kemana seperti itu. Tapi dirimu sampai wawancara orang yang ngarain gitu nggak sih? Belum sih. Soalnya waktu itu pas kesana itu belum pas waktunya. Belum pas waktunya ke hari Paskah. Sebenarnya pengen aku kesana lagi. Iya, wawancara itu ya bener nggak sih dia pas ngangkat itu kayak kosong gitu kan? Apa saking keberatan akhirnya kosong atau gliyeng apa piye kan? Mungkin seperti itu kalau kita lihat rasionalitasnya. Kalau di Jawa itu kan kayak ada budaya bantengan. Yang memang itu ya menghilangkan kesadaran ya. Tapi aku juga belum tahu itu bener-bener hilang sadarnya atau gimana. Ya betul. Oke. Itu sebelum masyarakat Lama Holot menyepakati untuk percaya dengan Tuan Ma juga, nah itu mereka juga gereja konsepannya, terus ada pastor atau apa? Gimana, Mbak? Kan kalau yang tadi kan kamu bilang itu nanti ditunjuk oleh katedral. Iya. Katedral. Jadi dari gereja katedral ditunjuk untuk memilih satu klan kayak gitu kan. Nah sebelumnya aku penasaran, apa memang sudah bentuknya gereja? Atau gimana? Jadi sebelumnya kan emang kan bentuknya waktu itu kerajaan kan. Yang berkuasa di sana kan kerajaan Larantuka. Nah kerajaan Larantuka ini awalnya kan tidak memeluk Katolik. Ketika abad ke-17 Portugis datang, akhirnya Portugis melakukan penyebaran agama Katolik itu tadi, dan rajanya akhirnya memeluk agama Katolik. Kalau nggak salah namanya Ola Adobala, ya akhirnya dibaptis pertama kali, dan akhirnya disitulah akhirnya kerajaan membangun adanya gereja atau pusat agama. Nah sebenarnya kalau secara hierarkisnya pusat agamanya atau gerejanya ya sama kayak seluruh gereja yang ada bahkan di dunia, ada pastor, ada romo dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau kata teman-teman aku ya, maksudnya kayak mereka yang Katolik itu berpusat ke Vatikan sana. Iya, Vatikan sana. Ini juga sama. Maksudnya ke sana. Ketika ada undangan perkumpulan waktu kemarin ada siapa yang terakhir itu Mbak? Franciscus Xavier yang kemarin meninggal itu loh Mbak. Kan itu sempat ke Indonesia kan, ke Jakarta kan. Nah itu di pihak Larantuka itu juga diundang. Seperti itu. Kemarin pastornya itu. Iya, kemarin kan sempat datang ke katedralnya juga ngobrol langsung sama pastornya. Dan kebetulan Mas Sisko tahu Mas Sisko? Sebelumnya narasumber sebelumnya itu adalah keluarga dari
pastor yang memimpin katedral Larantuka pada saat itu. Jadi kami sempat berbincang lah sama pastornya waktu itu. Oh, Mas Sisko itu dari Larantuka? Iya, Mas Sisko itu aslinya dari Flores Timur. Oke, aku baru tahu. Ayahnya asli Flores Timur. Oke, lalu sejauh ini ya kan dirimu ke sana itu berapa lama untuk menganalisis dan mendapatkan oh ternyata kayak gini gitu? Nggak lama sih Mbak, cuma seminggu aja deh kayaknya. Seminggu tapi aja. Pembacaanmu udah lama ya maksudnya ya, pembacaan? Yang bacanya kita sebelum ke sana juga membaca studi literatur untuk ya biar kalau di sana nggak buta kasihan atau buta apa ya kita wajar lah. Sebelum berangkat ke lapangan kita harus studi literatur sama setelah ke lapangan juga kita membandingkan apakah teori yang ada di literatur sama di lapangan sama atau berbeda. Enggak. Jadi kalau sebenarnya kalau tugas sejarah itu membuka sejarah baru atau maksudnya atau menemukan sebenarnya oh ini sama nih atau gimana? Sebenarnya sejarah yang menarik adalah sejarah yang belum pernah ditulis. Dan kebetulan kalau kebanyakan di Indonesia kajian sejarah kan ya yang ditulis kan hanya yang diketahui ke banyak orang tuh. Dan banyak sebenarnya hal-hal yang sudah ditulis oleh orang-orang luar negeri di masa lampau, tapi nggak pernah diketahui oleh teman-teman nih di Indonesia nih. Iya. Kita nggak tahu nih aksesnya. Even di pelajaran pun juga kadang jarang nih diketahui. Nah, kebetulan di Flores ini saya menemukan oh ternyata di zaman dulu ini banyak ditulis ya, tapi iya banyak yang nulis orang-orang luar negeri. Malah tapi aksesnya ke kita gimana? Ya kalau kita mencari pasti ketemu, kalau kita nggak mencari nggak ketemu. Dan saya mencarinya itu banyak yang berbahasa Belanda. Kan kalau di sejarah kan sumber primernya beda kayak di penelitian lain ya. Kalau sumber primernya di sejarah itu teman-teman, jadi kita harus mencari kalau kita pakai oral history atau sejarah lisan itu pakai orang yang mengalami langsung, Mbak. Nggak asal wawancara semuanya, tapi kita orang yang mengalami langsung itu sumber primernya. Tapi kalau tekstual dan artefak itu kita menggunakan naskah yang ditulis sezaman atau mendekati zaman tersebut. Jadi misal contoh ada laporan perjalanan dari bangsa Portugis di abad sekian. Terus itu yang dirimu baca? Koran, iya seperti itu. Kita transkrip terus gitu Mbak kita. Berarti kamu bisa bahasa Belanda? Ya kita kemajuan teknologi. Saya itu cuma ngetranskrip aja tulisannya, ngira-ngira tulisannya apa, terus saya teks biasanya ke DeepL. Seperti itu. Karena kalau saya sendiri bahasa sumber saya masih lemah, Mbak. Jawa, masih ya, ya. Oke, akhirnya dari situ kamu menemukan intinya kalau keyword yang kita cari di di referensi luar Indonesia itu apa keywordnya? Tuanma gitu atau gimana? Kalau biasanya sih mereka menyebut wilayah. Kalau saya itu ke wilayahnya dulu. Jadi kan kalau pemetaannya lewat wilayah gitu wilayah ya. dulu. Jadi kalau sekarang kan dikenal Larantuka dan sebagainya. Kalau dulu di catatan sejarah, di catatan-catatan atau di kronik-kronik perjalanan bangsa Barat itu mengenalnya sebagai Kepulauan Solor. Kepulauan Solor. Jadi nggak ke Larantukanya tapi ke Solornya, ke kota kuncinya. Nah, setelah dari Solor itu nanti kita lihat nanti sebenarnya reliknya itu nggak hanya Tuan Ma aja Mbak. Jadi banyak banget benda-benda yang berbau sama agama yang ditemukan di sana. Termasuk ada lonceng yang digunakan di depan gereja, biasanya untuk dibunyikan waktu misa pagi, waktu hari Minggu biasanya. Nah, itu juga ada yang bertuliskan di angka 1700 sekian. Itu ada namanya tulisannya. Jadi banyak banget kok. Jadi kalau saya lihatnya sih dari beberapa catatan itu dan lonceng itu juga ada naskahnya. Jadi naskahnya emang pemerintah Portugis yang ada di Makau pada saat itu mengirimkan lonceng di Ureh seperti itu. Jadi di Ureh di daerah Larantuka di Adonara, di Pulau Adonara. Jadi kalau sejarah kerja penelitiannya kita menemukan bingkai, baru kita menjahit, menyusun seperti itu. Seru ya sebenarnya. Kayak Conan. Iya. Kita menjadi detektif di sini Bun ya. Tapi memang kalau kayak turun langsung ke lapangan gitu, bekal awal kan udah ada kayak hipotesa awal nih sebenarnya. Kayaknya ini deh. Nah itu hipotesa awalmu tuh apa? Terus di lapangan, oh ternyata beda gitu.
Atau gimana? Sebenarnya sih hipotesa awalnya ya saya membaca tapi nggak bisa membayangkan gitu loh Mbak. Oke. Kan kalau kita datang langsung, walah ternyata ini yang saya baca. Kok tiba yang saya baca berbeda sama yang ini, prakteknya di sini seperti ini gitu. Kayak gitu-gitu sih. Kayak misal di sana saya menemukan benteng. Kalau di beberapa narasi benteng ini di tahun sekian, tapi masyarakat percayanya benteng ini didirikan oleh bangsa Islam di Solor, benteng Solor. Ya, Solor kan banyak Islam. Ya, Solor kan banyak Islam. Tapi ketika di narasi memang benteng itu didirikan oleh Portugis. Nah, ternyata yang benar itu memang bangsa Portugis membangun benteng itu di kampung atau di rumah adat di salah satu suku yang ada di Lohayong Solor. Jadi Portugis mengambil alih kampung itu terus dibangun benteng. Jadi orang sana ya nggak mau ngeklaim bahwa itu benteng Portugis. Orang itu awalnya adalah kampung di masyarakat itu, seperti itu. Tapi orang sana mempercayai kalau itu dibangun oleh orang Islam. Ya itulah perbedaan-perbedaannya. Tapi akhirnya kamu ngasih tahu gitu nggak? Kayak kalau cukup tahu. Kalau di lapangan kan kayaknya kita nggak bisa. Kalau bahasa Jawanya keminter kan nggak boleh. Iya, anggapannya sosialisasi gitu. Nanti dihantam kalau kita keminter. Kamu baru datang tiba-tiba gitu kan. Kamu baru datang tiba-tiba ngomong ini dari Portugis gitu. Iya gitu. Ya, kan? Saya takutnya kan gitu. Oke. Di Solor berarti juga ada suku Lama Holot ya? Iya, jadi suku Lama Holot kan tadi saya jelasin di. Terbesar apa kalau di Solor? Apanya? Sukunya kan mereka kebanyakan Islam kan kalau setahu. Sukunya Lama Holot semua, cuma kan emang suku Lama Holot itu menyebar di beberapa pulau itu tadi Mbak. Di Larantuka, di Adonara, Solor sama Lembata. Cuma ketika kan Lama Holot ini suku aslinya, suku gunungnya. Terus ketika itu banyak orang-orang datang, kan memang pelabuhan dagang. Jadi banyak orang dari Malaka, banyak orang dari Jawa, orang Cina yang masuk. Ya itu akhirnya bercampur-campur. Tapi yang paling besar adalah tetap Lama Holot karena itu suku aslinya. Seru nggak ke sana? Seru, pengen ke sana. Muntah-muntah. Kan naik apa ke sana waktu itu? Waktu itu kalau dari Jawa ya, dari Juanda naik pesawat ke Kupang. Terus dari Kupang ke Larantuka nanti pesawat lagi. Pesawat kecil, pesawat capung gitu loh Mbak. Iya, kayak bis bagong. Kayak ketiup angin langsung geser lah kita otaknya ya. Kayak bis bagong. Iya, kayak bis bagong lah ya. Nah, itu setelah itu ke pulau-pulaunya baru naik kapal kayak perahu. Di sana maksudnya sebelumnya tuh kayak kontak-kontakan dulu atau kayak langsung aja gitu? Dan kebetulan kawan kami kan ada yang asli sana, jadi kami tidurnya di rumah dia. Oke. Jadi nggak yang ngawang banget nih mau nggak yang ngawang banget mau kemana. Terus kita ke mana-mananya. Ketika kita di lapangan, memang awalnya kita ngincernya kita nemui siapa, tapi ketika kita sudah nemui malah banyak lagi yang kita temui kayak snowball gitu loh Mbak ya. Harusnya nggak hanya dia nih. Ya, ada banyak banget ternyata. Oke, kalau anggapannya kan mereka jatuhnya apa bahasanya, agamanya apa? Katolik tetap gitu Mbak sebutannya. Tetap Katolik, even di Adonara sama Solor kan juga ada Islam. Ya tetap Islam, tapi mereka juga percaya adatnya yang Rerawulan tadi. Rerawulan gitu. Nah, kalau yang di Islam sendiri kamu belum sampai sana ya? Iya, sebenarnya kami juga main ke sana. Cuma yang menarik sebenarnya ini nggak ada di paper saya sih. Yang menarik perbedaan antara orang yang memeluk Islam sama Katolik itu berbeda tentang menanggapi sakralitas dari Rerawulan itu tadi Mbak. Jadi ketika orang Islam itu menganggap sakralitasnya lebih rendah daripada orang-orang Katolik. Jadi misal di Rerawulan Tanah Ikan itu ada namanya batu yang menjadi penghubung antara kepercayaan yang menjadi penghubung antara orang-orang sama Rerawulan tadi itu namanya Nubanara batunya. Kalau teman-teman belajar dulu di SMA mungkin tahu batu menhir. Batu menhir ada tugu batu, nah itu digunakan sebagai pemujaan juga. Nah ketika di agama Katolik, batu itu sangat sakral, bahkan nggak boleh dipegang, nggak boleh apa-apain, disenggol nggak boleh. Tapi ketika masuk ke kampung-kampung Islam, kayak ya udah aja gitu, ditolak-tolak pun nggak masalah. Ya emang suci, tapi nggak yang terlalu
biasa, nggak yang terlalu gitu, Mbak. Yang nggak terlalu nggak boleh ya seperti gitu itu. ya. Nah, kalau untuk ibadahnya sama ya sama Katolik? Sama. Biasanya kalau di beberapa desa di sana itu membagi antara 3 pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin tentang agamanya. Kalau Islam ya pemimpin tentang agama Islam, kalau Katolik pemimpin agama Katolik. Yang kedua adalah pemimpin adat atau ketua adat, dan yang ketiga adalah pemimpin militer. Jadi kalau ini khususnya di Pulau Adonara yang masih ada hingga saat ini, itu namanya dia ada budaya perang tanding. Ketika dia merebutkan, misal nih kan ada batas desa, yaitu ada batu di tengah-tengah. Nah mereka merebutkan batunya dengan perang tanding. Jadi perang tanding mereka perang antar suku. Nanti berarti yang kalah artinya dia yang salah, yang menang dia yang benar. Nanti batu itu milik desa yang menang, seperti itulah Mbak. Dia kalau kasarannya ya mereka perang sampai terbunuh ya, sampai seperti itu. Tapi ya udah, mau aja kalau di Madura kan ada caro gitu kan. Ya. Kalau di sana apa? Ya itu perang tanding itu tadi. Kosongan. Iya, pakai alat, pakai panah dan lain sebagainya. Oh, satu wilayah itu perang. Ya atau cuman antara desa yang berselisih, antara desa maksudnya desa A dan desa B gitu ya, berselisih. Itu seluruh desanya ikut atau? Ya biasanya kan makanya tadi ada pemimpin tentang militer kan. Yang pemimpin militer itu nanti yang mengkoordinasi bagaimana ritual adat ketika perang. Terus yang perang siapa aja. Biasanya mereka percaya yang perang itu ditunjuk sama Rera Wulan. Berarti yang pemimpin militer ini dia dari militer? Enggak, ya tetap dari adatnya mereka. Tapi bahasanya militer. Iya, bahasanya. Seperti itu. Jadi aparat desa. Oke, menarik ya. Iya. Jadi sebenarnya aku mau sedikit mengambil kesimpulan, kajiannya Mas Afan ini kan kajian sejarah yang mana ya harus membaca literatur lebih banyak gitu ya, mencari data-data dulu baru ke lapangan nih. Nah, melihat bagaimana adat di sana ya, adat di Lama Holot, suku Lama Holot itu ada gitu. Nah, yang paling unik di sini yaitu Tuan Ma dengan agama Katolik ya, maksudnya dibanding agama lain ya. Mungkin besok kalau penelitian agama lain ya ada pertemuan-pertemuan baru gitu kan. Apa udah tesis saja Pak? Tesisnya apa emang? Kalau tesis saya itu tentang orang-orang namanya orang Topas, orang-orang perkawinan silang antara orang Portugis dengan orang lokal. Di Larantuka. Nah ini menarik juga nih, karena itu yang akan bahasanya keturunan Portugis kan bagus-bagus ya Wak ya. Iya, cantik-cantik guys. Cantik-cantik, hidungnya mancung. Oke, nah lanjut kita menarik kesimpulan dulu. Jadi sebenarnya Tuan Ma itu akulturasi ya, budaya yang memang ada di suku Lama Holot, ada di Larantuka ya. Larantuka itu ada di mana Bun? Ada di NTT. Ya, Timur. Dibuka mapsnya ya, dibuka itu. Nanti dikira di Portugis lagi kan. Nah, habis itu setelah itu ya Tuan Ma ini adalah perwujudan dari Katolik dan kepercayaan adat di sana, yaitu Rera Wulan tadi. Nah, Rera Wulan itu apa sih? Rera Wulan itu kepercayaan ke langit gitu kan? Iya. Kalau langit, bulan dan lain-lain. Kalau yang tanah ikan itu tanah dan lain-lain. Jadi itu perwujudan ya, intinya sebenarnya alam semesta ini ya. Nah, akhirnya adalah si Tuan Ma ini. Lalu dengan datangnya Portugis muncullah sesuatu yang baru namanya Tuan Ana namanya. Tuan Ana kalau kita orang umum, maksudnya agama Katolik umum itu Tuan itu artinya Tuhan, Ana itu anak ya. Jadi ya Tuhan Yesus lah ya bahasanya kayak gitu. Oke, mungkin itu kesimpulan dari aku. Sebelum Mas Afan mungkin bisa ngasih sesuatu poin apa ya? Nggak tahu, ngomong aja lah supaya closing ini enak gitu. Closing enak. Pokoknya kalau teman-teman belum suka sejarah, berusahalah memahami sejarah sebagai seorang detektif. Asik. Biar kita seru. Conan. Kan kalau pakai kacamata gini, Pak. Iya, gini. Tapi sebenarnya kita bukan nggak suka sejarah ya. Mungkin pengajarnya yang
membuat itu kita salah satu tertarik problemnya gitu. juga. Ya itu problem ya. Ini nanti akan menjadi pengajar ya Amin, sejarah yang top. Oke, mungkin itu aja kajian historis Tuan Ma sebagai relik di Larantuka dalam perspektif historis, etnohistoris. Mungkin itu aja dengan Mas Afan. Sampai jumpa.